Hai teman-teman, halo, kenalin aku Dina Amalia, seorang mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang rasa sedih karena kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup. Tapi sebelumnya, kamu apa kabar? How was your day? I hope you have a wonderful day. Teman-teman pernah gak sih merasakan berduka, sedih atau terpuruk yang sangat mendalam karena kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup? Seseorang yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan kehadirannya. Kalau pernah, gimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Merasa marah kah? Merasa dunia tidak adil? Atau merasa kehilangan harapan? Apapun itu, yang pasti rasanya pasti campur aduk. Kalian pernah bertanya gak sih, apakah itu wajar? Terus, gimana caranya untuk mengatasi rasa duka itu? Gimana caranya lepas dari keterpurukan? Nah, di podcast aku kali ini, aku akan mencoba untuk membahas itu semua. Jadi, stay tune ya! Ketika kehilangan orang yang sangat berharga banget nih buat hidup kita, rasanya kan kayak campur aduk gitu ya. Berasa dunia kita udah kelam dan gak mau untuk melangkah ke depan. By the way, aku pernah berasa di posisi itu. Dan yang aku ambil teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, adanya kematian dalam keluarga akan dirasakan oleh setiap orang gitu. Jadi setiap orang itu pastinya akan mati. Kita semua tahu. Kamu jangan merasa sendiri karena hampir semua orang merasakan hal itu. Untuk kamu yang bisa langsung mengikhlaskan mereka yang udah pergi, selamat ya. You choose the best choice. Serius. Tapi untuk kamu yang mungkin merasa kesulitan, merasa masih belum bisa menerima, gak apa-apa. Itu wajar kok. Nih, kalau menurut jurnal The Primary Care Companion for CNS Disorder, duka cita adalah ekspresi dari kesedihan, ketidakbahagiaan, kehilangan harapan, dan rasa tidak berdaya gitu katanya. Hal ini merupakan reaksi normal atas suatu kejadian yang menakutkan atau mengecewakan. Ya, seperti contohnya kehilangan karena kematian ini gitu. Jadi wajar ya guys ya kalau kamu merasa masih belum bisa menerima di awal. Kedua, meskipun wajar, tapi alangkah lebih baiknya kamu segera bangkit deh dari rasa keterpurukan itu. Kayak, gak apa-apa untuk nangis sebentar, gak apa-apa untuk sedih sebentar, tapi jangan berlarut-larut. Itu gak baik untuk kesehatanmu juga. Hidupmu harus tetap berjalan ke depan. Buat mereka semua yang ada di sekitar kamu, yang kamu sayangi itu bangga sama kamu. Oke. Terus gimana tuh cara untuk mengatasi rasa duka supaya nggak terlalu berlarut-larut? Nah ini aku udah rangkum beberapa tips untuk mengatasi rasa duka yang aku kutip dari berbagai sumber. Tips yang pertama yaitu berikan waktu untuk diri sendiri. Wajar kok kalau awalnya kita tidak langsung menerima atau mungkin merasa tidak percaya terhadap kondisi kehilangan gitu. Karena ya memang ada beberapa tahapan dalam kesedihan yang memungkinkan kita sebagai manusia nih membutuhkan waktu untuk pergolakan emosi, kayak misalnya untuk marah, depresi, terus kecewa dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya kita bisa menerima kondisi kehilangan tersebut. Jadi berikan waktu sendiri untuk diri kamu untuk meluapkan pergolaan emosi yang tadi. Kasih waktu untuk diri kamu untuk me time, untuk memikirkan apa yang terjadi. Kedua, luapkan perasaan kamu. Emosi itu kan gak baik ya kalau ditimbun terlalu lama. Jadi lebih baik luapkan emosi yang kamu rasakan tadi, tapi dengan cara-cara yang positif. Misalnya, ya dengan tadi me time, terus olahraga, atau mungkin melukis, menggambar untuk yang suka. Tips yang ketiga, tetap jaga kesehatan fisik.
Karena kayak yang kita tahu ya, kalau kesehatan fisik dan kesehatan psikologis itu saling mempengaruhi. Jadi kamu juga harus jaga kondisi fisik kamu supaya emosi kamu bisa menjadi lebih baik. Tips yang keempat yaitu cari dukungan. Please, ini penting banget sih. Cari lingkungan yang benar-benar mendukung kamu gitu. Lingkungan sekitar itu sangat berdampak kan bagi diri kita, bagi hidup kita gitu. Kamu bisa cari dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Kayak misalnya nih, keluarga. Siapa sih yang paling dekat dari kita kalau nggak keluarga gitu? Atau mungkin sahabat deh, temen. Atau kalau yang udah punya ayang, dukungan dari ayang. Nah sebenarnya sih ya kalau menurut aku ya, mereka yang sayang sama kamu itu akan ngedukung kamu kok tanpa kamu minta gitu. Jadi kamu harus ada di lingkungan yang gak toksik gitu, biar emosi kamu juga menjadi stabil, menjadi baik gitu. Tips yang kelima, lakukan kegiatan baru yang menyenangkan. Do something new itu menyenangkan sekali loh. Kayak kamu bisa melakukan hal-hal baru yang nantinya bisa bikin kamu jadi happy. Kamu menemukan suatu hal baru yang mungkin itu bakalan jadi hobi baru juga buat kamu. Sehingga kalau kamu happy kan bisa mengalihkan dari rasa duka itu. Yang keenam, tips yang terakhir dari aku, dekatkan diri pada Tuhan. Menurut aku, ibadah itu bisa menenangkan hati gitu. Aku kalau ibadah itu merasa Tuhan itu ada di dekat aku. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan bikin kita jadi lebih tenang dan yakin ada pegangan. Segitu tips dari aku, semoga bisa ya diterapkan di kamu. Oh iya, hampir lupa. Ini yang penting. Setelah aku pahami, ternyata ada 3 hal yang mesti kamu punya supaya kamu itu bisa lepas dari duka berkepanjangan gitu. Yang pertama, rasa ikhlas. Kamu harus ikhlas ya. Klise sih, ucapan ini adalah ucapan klise yang sangat sering didengar ketika kehilangan ya. Bahkan kita bisa sampai, aduh aku bosen banget denger kamu ikhlas ya gitu. Tapi ucapan ini bener loh adanya. Memiliki rasa ikhlas setelah kehilangan itu adalah hal yang sulit untuk diwujudkan. Tapi meskipun sulit, ikhlas ini adalah komponen penting biar kamu itu bisa tetap berjalan ke depan setelah kehilangan gitu. Belajar untuk ikhlas atas apa yang menimpa kamu sehingga kamu bisa meninggalkan masa lalu kemudian tetap berjalan ke depan. Kamu harus ikhlas ya. Kedua, yang harus kamu punya adalah rasa bersyukur. Ingat, di balik kehilangan yang Tuhan kasih ke kamu, pasti Tuhan akan kasih sesuatu yang luar biasa di balik itu. Kamu harus mensyukuri apa yang masih jadi milik kamu. Menyadari dan mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang itu akan mengurangi rasa kecewa yang kamu rasakan karena kehilangan. Karena meskipun kamu kehilangan sesuatu, tapi kamu masih punya sesuatu yang lain untuk disyukuri, untuk dinikmati, untuk dijaga. Tuhan itu gak ngambil semuanya dari kamu kok. Tuhan hanya mengambil satu dari sekian banyak yang telah Dia berikan ke kamu. Jadi apa yang udah hilang, berusahalah untuk ikhlas dan syukuri apa yang masih jadi milik kamu. Jaga itu selagi masih milik kamu. Yang harus kamu punya, yang ketiga adalah rasa ingin bangkit. Harus bangkit, bener. Seseorang harus bisa bangkit dari keterpurukan. Ingat, rasa itu harus berasal dari diri kamu sendiri. Jika kamu berkeinginan untuk bangkit, jika ada rasa berkeinginan untuk bangkit dari diri kamu, maka hal itu akan mudah terwujud. Karena dalam diri kamu memang menginginkan itu gitu. Akan beda ceritanya kalau kamu gak mau tapi cuman dapat dukungan dari orang-orang, kamu harus bangkit gitu. Tapi diri kamu sendiri gak mau. Itu hasilnya akan beda. Poinnya di sini adalah rasa ingin bangkit itu harus berasal dari diri kamu sendiri. Dari keinginan kamu sendiri. Karena sekuat apapun orang lain memberi dukungan ke kamu, tapi kalau kamu sama sekali gak berkeinginan untuk bangkit, ya itu akan sulit terwujud gitu. Karena diri kamu sendiri menolak untuk itu. Jadi kamu harus punya rasa bangkit dari diri kamu sendiri. Rasa ingin bangkit dari diri kamu sendiri.
Oke, kita udah sampai di penghujung podcast, asik. Nah, setelah melakukan berbagai upaya-upaya yang di atas yang aku sebutin tadi tuh, aku harap kamu akan merasakan kelegaan-kelegaan setelah keterpurukan karena kehilangan. Kelegaan-kelegaan tersebut, contohnya, kamu akan merasa ikhlas atas apa yang menimpa kamu. Kamu menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Kamu mendapatkan pelajaran karena telah mengalami hal baru dan dapat mengatasi itu. Terus, aku harap kita semakin menyayangi apa yang kita miliki saat ini, karena menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan ingat, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Aku yakin kamu bisa dan mampu. Aku aja bisa, masa kamu enggak? Karena Tuhan gak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Oh iya, jangan lupa doain orang-orang yang tersayang supaya mereka bangga dan bahagia memiliki kamu. Doakan mereka sebagai bentuk kasih sayang kita. That's it. Aku berharap semoga podcast ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa selalu nemenin kamu ya. Terima kasih udah mau dengerin. Semangat ya untuk apapun yang sedang kamu usahakan. Dan jangan lupa untuk selalu happy. See you!